Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulita Fitrianingsih dengan NIM 856677562 dari UPPJJ Jambi, Tanjung Jabung Timur. Pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum terkait struktur sistem pencernaan. Dan guna untuk memenuhi tugas pada mata kuliah PDGK 4107 praktikum IPA di SD, dan berikut ini adalah penjelasan terkait video praktikum saya. Selamat menyaksikan. Sistem pencernaan adalah serangkaian organ yang bekerja sama untuk mengolah makanan dan minuman menjadi nutrisi serta energi yang diserap oleh tubuh. Sistem ini juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa zat yang tidak diperlukan lagi. Dan proses pencernaan pada tubuh manusia berjalan melalui beberapa tahapan dan organ utama. Di antaranya adalah sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut. Saat makanan digigit, dikunyah, dan dihaluskan di dalam mulut, makanan akan bercampur dengan air liur. Selanjutnya, makanan ini akan dipecah menjadi potongan yang lebih kecil oleh gigi, sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Kemudian, lidah pun berperan dalam mencampur makanan dengan air liur, mengarahkan makanan di dalam mulut agar tergigit, sehingga memudahkan untuk terdorongnya ke dalam kerongkongan dan ditelan. Saat berada di kerongkongan, kerongkongan akan menyalurkan makanan ataupun minuman ke dalam lambung. Nah, di saluran ini terdapat otot yang berbentuk cincin yang biasa disebut dengan lower esophageal sphincter, dan otot ini berfungsi untuk memastikan makanan ataupun minuman yang sudah mencapai lambung tidak kembali naik ke kerongkongan ataupun mulut. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam dan juga enzim, yakni untuk melanjutkan proses pencernaan. Makanan yang masuk ke dalam lambung ini diolah menjadi cairan pekat atau berupa pasta untuk selanjutnya didorong menuju ke usus halus. Nah, selain memecah makanan, asam lambung akan membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan atau minuman tersebut, sehingga tubuh kita bisa terhindar dari kuman penyebab penyakit. Di usus halus, makanan akan dipecah lebih lanjut dengan bantuan enzim dan pankreas dan cairan empedu yang dihasilkan oleh hati. Nah, di dalam usus halus terdapat 3 bagian penting, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum usus kosong, dan ileum bagian terakhir daripada usus halus. Duodenum bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan jejunum dan ileum bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah kita. Nah, setelah nutrisi diserap oleh tubuh, semua makanan yang diproses dalam sistem pencernaan manusia akan meninggalkan sisa atau limbah yang biasa disebut tinja. Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum. Dan proses pengolahan dan pencernaan makanan hingga menjadi tinja umumnya memerlukan waktu kurang lebih 30 sampai dengan 40 jam. Selain mengeluarkan tinja, usus besar juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh kita. Dan rektum merupakan organ pencernaan manusia setelah usus besar dan sebelum anus. Organ ini memiliki panjang sekitar 2,5 cm dan tugasnya adalah menerima tinja dari usus besar. Ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja di dalamnya siap dikeluarkan melalui anus, maka kita akan merasakan mulas dan muncul juga dorongan untuk buang air besar. Bagian terakhir dari saluran pencernaan adalah anus. Organ ini terdiri dari otot dasar panggul dan 2 sphincter anal, yakni otot internal dan otot eksternal. Lapisan atas anus bertugas untuk mendeteksi isi rektum apakah berisi padat,
cair, ataupun gas. Dan otot dasar panggul memiliki tugas untuk mencegah keluarnya feses di saat tidak seharusnya dan saat sebelum mulas. Sementara sfinkter internal berfungsi untuk mencegah kita bab saat tidur, dan sfinkter eksternal berfungsi untuk menahan feses agar tidak keluar sebelum sampai ke toilet. Dan kesimpulan pada praktikum ini membuktikan bahwa sistem pencernaan merupakan serangkaian organ yang saling bekerja sama untuk memecah makanan, menjadikannya energi, pertumbuhan, dan perbaikan sel, dan juga proses pembuangan untuk sisa-sisa zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita. Dan sekian praktikum kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.